Pemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis kitab-kitab akidah melalui dua pendekatan. Ada pendekatan akli, ada pendekatan nakli, atau ada pendekatan nakli, ada pendekatan akli. Pendekatan akli adalah pendekatan rasional, artinya para ulama yang menulis konten-konten akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya biasanya menggunakan dalil akli. Ini seperti yang banyak berlaku di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, seperti kitab Ummul Barahin Imam As-Sanusi, atau kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Syarah Kharidatul Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir. Kemudian kitab-kitabnya Imamul Haramain, kitab-kitabnya Al-Ghazali, kitab-kitabnya Ar-Razi, itu kebanyakan pendekatannya adalah akli, dalil-dalil akal. Ada juga para ulama Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah Maturidiyah menulis kitab-kitab akidah menggunakan pendekatan nakli. Artinya dalil yang disampaikan dalam penyajian konten-konten akidah itu adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Para ulama yang menggunakan pendekatan nakli ini tidak sedikit, banyak sekali. Di antaranya adalah karya-karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab-kitabnya, terutama menyangkut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir semuanya pendekatannya nakli. Karena beliau memang seorang ulama besar di dalam bidang hadis. Dan hampir semua persoalan di dalam bidang akidah beliau punya tulisan. Misalnya pokok-pokok akidah, Imam Al-Baihaqi menulis kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Cuman kitab I'tiqad ini banyak ditahqiq oleh ustadz-ustadz Wahabi dari Saudi. Kalau ustadz Wahabi yang mentahqiq, menulis sedikit ke bawah bikin sakit hati. Ini diantaranya ya kitab I'tiqad. Dan pendekatannya pendekatan nakli. Kemudian Imam Baihaqi juga menulis tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Beliau punya kitab khusus namanya Al-Asma was Sifat. Asma was Sifat ini juga ditahqiq oleh Wahabi. Nah, Imam Baihaqi ini juga punya kitab tentang takdir, Kitabul Qada wal Qadar, di mana qada qadar ini merupakan polemik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Di belakang Mu'tazilah ada Syiah, ada Zaidiyah, ada Khawarij, kemudian sekarang Hizbut Tahrir yang tidak beriman kepada qada qadar. Imam Baihaqi menulis kitab Al-Qada wal Qadar. Atau misalnya tentang azab kubur, karena ada sebagian Khawarij tidak percaya kepada azab kubur. Imam Baihaqi menulis kitab berjudul Itsbatu Azabil Qabr. Itu diantara kitab-kitab Imam Baihaqi di dalam bidang akidah. Selain Imam Baihaqi yang juga menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pendekatan nakli adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau punya kitab berjudul Ar-Risalah Al-Wafiyah. Itu juga pendekatannya pendekatan ilmu hadis, karena hampir semua konten oleh beliau dalilnya Al-Quran dan hadis. Kemudian juga Abu Mansur Al-Lalaka'i, penulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini artinya apa? Kedua pendekatan, baik pendekatan nakli maupun pendekatan akli, yang dilakukan oleh para ulama kita, dan ini sudah melalui ujian ilmiah yang otentik. Mengapa demikian? Karena konten-konten akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selain oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab, itu sudah diperdebatkan dengan pihak khusum, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melalui perdebatan panjang oleh para ulama kita, kemudian ditulis di dalam kitab-kitab. Karenanya
Kedua pendekatan ini menjadi bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah baik dari segi nakli maupun segi akli benar-benar murni dan benar-benar otentik. Itu tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini tinggal dari aspek mana kita melakukan uji materi tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi manapun, insya Allah kita ini mampu dan bisa membuktikan kemurnian konten-konten atau masalah-masalah ya, masail-masail, persoalan-persoalan yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik nakli maupun akli. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ujian keotentikan untuk membuktikan verifikasi kemurnian akidahnya tidak bisa, tidak mampu.